Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur. Walillahil hamd, segala puji hanya senantiasa milik Allah. Salat serta salam kita tujukan kepada Nabi dan kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan bersama secara ringkas memahami berkaitan dengan fikih rukun-rukun di dalam ibadah salat kita. Kita harus membedakan mana rukun sholat, mana kewajiban sholat, dan mana sunnah-sunnah di dalam sholat. Karena terkadang sebahagian orang itu memahami sesungguhnya dia berada pada kesalahan pada rukun sholat, dia menganggap ini hanya sekedar sunnah. Atau sebaliknya, sebenarnya kesalahannya hanya terjadi pada sunnah-sunnah di dalam sholat, tapi dia menganggap ini rukun atau kewajiban sehingga dia sujud sahwi, yang sebetulnya dia tidak perlu untuk mengerjakan sujud sahwi. Rukun sholat itu berbeda dengan kewajiban sholat dan juga berbeda dengan sunnah-sunnah di dalam sholat. Setiap kesalahan yang terjadi pada rukun-rukun di dalam sholat, yang kesalahan tersebut terjadi karena ketidaksengajaan, maka kesalahan berkaitan dengan rukun sholat tadi berakibat kepada sholat yang dia lakukan, rakaat yang dia kerjakan pada saat itu tidak dianggap. Kemudian kelazimannya dia harus sujud sahwi. Sementara kalau kesalahannya hanya berkaitan dengan kewajiban di dalam sholat, rakaatnya tetap dianggap, tapi dia harus sujud sahwi. Adapun kesalahan berkaitan dengan sunnah di dalam sholat, maka tidak perlu dia mengerjakan sujud sahwi. Contoh mudah misalnya berkaitan dengan sunnah di dalam sholat. Kalau ada orang yang mengerjakan sholat, taruhlah misalnya sholat subuh misalnya. Kemudian setelah membaca surat Al-Fatihah, tahu-tahu dia langsung ruku tanpa membaca surat ataupun ayat. Setelah Al-Fatihah dia langsung ruku. Nah, apakah dia harus sujud sahwi? Tidak perlu sujud sahwi. Kenapa? Karena bacaan surat atau ayat setelah surat Al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Kalau kita mendapatkan imam tahu-tahu setelah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin kemudian mengucapkan kalimat amin, dia langsung Allahu Akbar ruku misalnya. Makmum tidak perlu untuk menegur dengan kalimat subhanallah. Karena bacaan surat atau ayat itu hanya sifatnya sunnah, bukan kewajiban, bahkan bukan tentunya rukun sholat. Atau seorang yang melaksanakan ibadah sholat kemudian tahu-tahu setelah takbiratul ihram dia langsung membaca surat Al-Fatihah tanpa membaca doa iftitah. Maka ini hanya hukumnya sunnah, bukan kewajiban, tidak perlu untuk sujud sahwi. Nah, kalau rukun sholat itu terjadi kesalahan pada rukun sholat, maka rakaat yang dia lalui pada saat tersebut tidak dianggap dan dia harus sujud sahwi. Contoh berkaitan dengan rukun sholat, sujud misalnya. Kita tahu setiap rakaat itu ada 2 kali sujud. Taruhlah misalnya dia sholat sunnah. Kemudian di rakaat pertama dia sujud.
Setelah sujud dia duduk di antara dua sujud. Semestinya dia sujud lagi. Tahu-tahu setelah dia duduk di antara dua sujud dia langsung bangun. Dia belum mengerjakan sujud yang kedua pada rakaat tersebut. Nah, ini kesalahan berkaitan dengan rukun sholat. Maka rakaat yang dia kerjakan pada saat tersebut tidak dianggap. Tidak dianggap orang tersebut mendapatkan rakaat. Dia bangun, dia baca Al-Fatihah, dia baca surat misalnya, kemudian dia ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, kemudian dia bangun lagi. Kenapa? Karena rakaat pertama tadi tidak dianggap. Karena kesalahannya berkaitan dengan rukun dari rukun-rukun sholat. Kemudian dia masuk rakaat berikutnya, sebelum salam baru dia sujud sahwi. Berbeda dengan kewajiban di dalam sholat. Kalau terjadi kesalahan berkaitan dengan kewajiban di dalam sholat, maka rakaatnya tetap dianggap, tapi dia harus sujud sahwi. Contoh, ada orang yang terlanjur berdiri pada rakaat yang kedua, yang semestinya dia duduk tasyahud awal, sholat zuhur atau sholat asar misalnya. Rakaat kedua itu semestinya duduk untuk membaca tasyahud awal. Tahu-tahu dia sudah terlanjur berdiri. Orang yang sudah terlanjur berdiri, orang yang sudah masuk pada satu rukun, dia tidak boleh kembali kepada rukun sebelumnya. Kada boleh dia berbulik. Karena kata Nabi, idza istatamma qa'ima fa'alaihi ayyasjud. Kalau dia sudah terlanjur berdiri, maka teruskan sholatnya dan bayarlah dengan cara sujud sahwi. Tasyahud awal semestinya dia duduk, tahu-tahu dia berdiri. Nah, rakaat itu masih dianggap, masih dihitung dia mendapatkan rakaat kedua tadi. Tapi sebelum salam dia harus sujud sahwi. Jadi perbedaan mendasar antara rukun sholat dengan kewajiban sholat adalah kalau kesalahannya terjadi disebabkan karena ketidaksengajaan, rukun sholat tersebut terjadi kesalahan di dalam rukun sholat, maka rakaat yang terjadi pada kesalahan di rukun sholat itu tidak dihitung. Kada dihitung, kada dianggap. Dia lanjutkan sholatnya, seakan-akan dia tidak dapat rakaat tadi. Kemudian dia masuk rakaat berikutnya, kemudian dia sujud sahwi sebelum salam. Tapi kalau kesalahannya berkaitan dengan kewajiban di dalam sholat, rakaatnya tetap dihitung, tapi tetap dia harus bayar sujud sahwi. Sekarang rukun sholat itu apa aja? Rukun sholat yang disepakati itu adalah hadis yang keluar pada Abu Hurairah radhiyallahu taala an, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ketika Nabi mengajarkan ada orang yang melakukan kesalahan berkaitan dengan rukun sholat, yang Nabi kemudian perintahkan untuk mengulang. Abu Hurairah menceritakan, dakhala rajulul masjidah summa shalla rak'ataini fa sallama ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faradda alaihi salatu wassalam faqala irji fa shalli fa innaka lam tusalli thumma raja ila ma shalla fa shalla rak'ataini sallama ala Nabi radda alaihi salatu wassalam faqala irji fa shalli fa innaka lam tusalli raja ila ma shalla rak'ataini sallama ala Nabi radda alaihi qala irji fa shalli fa innaka lam tusalli. Faqala rajul walladhi ba'atsaka bil haqq ay yaqulu wallahi ma ahsana min salati fa'alimni ya Rasulullah. Qala alaihi salatu wassalam idza qumta ila shalah fa asbighul wudu summa istaqbil qiblah fakabbir summa qra' ma tayassaraka ma'aka minal Qur'an. Summa rka' hatta tatma'inna raqi'a summa rfa' hatta ta'tadila qa'ima summa sujud hatta tatma'inna sajida summa rfa' min sujudika hatta tatma'inna sajida fa'al dzalika fi kulli rak'atin min salatika summa sallim fi rak'ati tsaniyah wa qul assalamu alaikum warahmatullah. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, satu hari kata Abu Hurairah, kami berkumpul bersama Nabi, kemudian masuklah seorang laki-laki dan dia mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah tahiyatul masjid. Selesai sholat sunnah 2 rakaat, dia menghampiri Rasulullah, dia ucapkan salam, dijawab oleh Nabi. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kembalilah engkau ke tempat sholat engkau belum sholat. Dia ulangi sholatnya. Setelah dia ulangi sholatnya, dia datang lagi kepada Rasul, dia ucapkan salam, dijawab Nabi, kata Nabi, kembali ke tempat sholat engkau belum sholat.
Disuruh Nabi mengulang sholatnya. Dan itu sampai 3 kali. Yang ketiga, ketika dia mengulang sholat tadi, dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma ahsana min salati." Ya Rasulullah, saya tidak sanggup lagi. Ini sholat terbaik saya. Kalau sholat terbaik ini saja engkau perintahkan mengulang, ya Rasulullah, saya tidak sanggup. Maka orang ini berkata kepada Rasul, "Kalau begitu ya Rasulullah, ajarkan kepada saya bagaimana cara sholat." Maka Rasul ajarkan, kalau engkau ingin sholat, kata Nabi, berdirilah, kemudian takbiratul ihram, kemudian bacalah bacaan yang termudah, maksudnya surat Al-Fatihah, kemudian ruku'lah dan tuma'ninalah dalam ruku', kemudian i'tidal, tuma'ninah dalam i'tidal, sujud, bertuma'ninah dalam sujud, duduk di antara 2 sujud, tuma'ninah, kata Nabi. Kerjakan ini semua dalam setiap rakaat sholat engkau. Kemudian duduklah engkau di tasyahud akhir, kemudian salamlah engkau, kata Rasulullah. Yang disebutkan Nabi pada saat itu adalah semuanya rukun-rukun sholat. Sehingga ulama sepakat yang namanya rukun sholat pertama adalah sikap berdiri. Ketika dia mampu untuk berdiri. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Yang ketiga bacaan surat Al-Fatihah. Yang keempat ruku, kemudian i'tidal, kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud. Kemudian tasyahud akhir, kemudian salam, kemudian adanya tartib, urutan-urutan tadi, dan adanya tuma'ninah. Ulama sepakat ini rukun sholat. Jadi semua poin yang disebutkan Nabi ketika itu adalah rukun-rukun sholat. Tertinggal salah satu rukun dari rukun-rukun sholat ini, maka menjadikan rakaat yang dia kerjakan ketika itu tidak dihitung. Tapi dia tidak boleh membatalkan sholatnya. Tidak dihitung rakaatnya, dia kembali masuk pada rakaat berikutnya, kemudian dia sujud sahwi sebelum salam. Adapun kewajiban sholat itu adalah pertama tentunya duduk tasyahud awal, itu kewajiban. Kemudian setiap bacaan-bacaan pada rukun sholat itu kewajiban. Ruku itu rukun, bacaan di dalam ruku itu wajib. Mengulang bacaan pada ruku itu sunnah. I'tidal itu hukumnya rukun. Tapi membaca pada i'tidal yang Rabbana walakal hamdu itu wajib. Adapun mil'us samawat atau hamdan katsiran itu sunnah. Sujud itu rukun. Membaca pada saat sujud itu wajib. Baik yang subhana rabbil a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir itu wajib. Mengulang bacaan sujud sampai 3 kali misalnya itu sunnah. Duduk di antara 2 sujud itu rukun, harus dia kerjakan. Bacaan pada zikir duduk di antara 2 sujud itu hukumnya wajib. Tasyahud akhir itu rukun. Bacaan di dalam tasyahud akhir itu kewajiban. Nah ini di antara rukun dan kewajiban. Sikap qiyam, sikap berdiri di dalam sholat, sekali lagi ini rukun dari rukun-rukun sholat. Seorang yang mohon maaf dia tidak mampu untuk sholat pada posisi berdiri, tapi dia mampu berjalan, maka kelazimannya ketika takbiratul ihram dia berdiri kemudian baru dia duduk. Orang kalau kau berjalan berarti kau berdiri. Ketika ada orang yang dia mampu berjalan, kemudian dia orang yang sakit, dia ambil posisi duduk langsung tanpa berdiri dulu, maka ini kesalahan. Bagaimana caranya menggugurkan sikap berdiri? Dia takbiratul ihram berdiri, Allah Akbar, kemudian baru duduk. Karena sikap qiyam berdiri itu rukun dari rukun-rukun sholat. Kita kalau garing misalnya, harus dengan kursi misalnya, maka kita masuk ke masjid atau kita misalnya berada di rumah, kita mampu untuk berdiri, tahu-tahu kita langsung duduk di takbiratul ihram, ini kesalahan.
Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, di masa-masa akhir kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu sudah mulai goyang. Sudah mulai lemah fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking lemahnya Rasulullah ketika itu harus bersandar di antara tiang-tiang masjid pada saat beliau melaksanakan sholat. Lemahnya fisik Nabi itu sebab utamanya adalah karena racun yang di dalam tubuh Nabi itu tidak pernah keluar sampai wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu cerita seorang perempuan Yahudi ketika itu memberikan makanan kepada Rasulullah. Dia taburi racun yang paling mematikan di tanah Arab pada saat itu. Maka Rasul kemudian mendapatkan hadiah makanan berupa kambing. Diajaklah Rasulullah kemudian mengajak para sahabat untuk ikut makan. Sahabat-sahabat ketika itu ikut makan, sebagian sahabat meninggal dunia karena racunnya sangat mematikan. Dan Rasul ketika itu masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi racun yang masuk ke tubuh Nabi itu tidak keluar. Maka pada usia lebih 60 tahun Nabi itu sudah mulai lemah. Dan berakibat kepada sholatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu Nabi harus sholat pada posisi bersandar di tiang-tiang masjid. Saking Nabi ingin berdirinya di dalam sholat, Nabi ketika itu bersandar. Karena berdiri di dalam sholat itu rukun dari rukun-rukun sholat. Seorang yang mampu berjalan, maka idealnya dia mampu berdiri. Sehingga kalau dia sholat, ingin pada posisi duduk, kalau dia mampu berdiri, paling tidak takbiratul ihramnya berdiri. Berdiri dulu, Allah Akbar, kemudian duduk. Kenapa? Karena berdiri itu rukun sholat. Takbiratul ihram yang harus kita perhatikan adalah ucapan Allahu Akbar. Allahu Akbarnya itu rukun, mengangkat kedua tangan itu kewajiban. Masalah dia lepaskan atau dia seperti ini khilaf para ulama. Makanya kita ketika umrah atau hajian ada orang yang takbir Allahu Akbar kemudian dia lepaskan. Ada orang yang dia sedekap setelah takbiratul ihram. Mayoritas orang bersedekap. Karena itu sunnah diperdebatkan, tapi mengangkat tangannya itu wajib. Mengucapkan Allah Akbar ini rukun. Di sini kata para ulama orang itu harus berhati-hati. Karena ketika takbiratul ihram kalimat Allah Akbar tidak dia ucapkan, maka sholatnya harus diulang. Takbiratul ihram itu harus diucapkan, Allah Akbar itu harus diucapkan. Tidak boleh Allah Akbar itu dalam hati. Ada orang takbir, tapi Allah Akbarnya dalam hati. Kata Imam Syafi'i, orang yang Allah Akbar ketika takbiratul ihramnya itu dalam hati, sholatnya harus diulang. Sholatnya dianggap tidak sah. Bagaimana mungkin sholatnya sah kata Imam Syafi'i, sementara dia belum mengerjakan sholat. Orang itu kapan dikatakan masuk sholat? Kalau dia ucapkan Allahu Akbar, baru orang itu masuk sholat. Bagaimana mungkin kata Imam Syafi'i orang tersebut sholatnya sah sementara dia belum dianggap mengerjakan sholat? Bagaimana mungkin dia dikatakan sah sembahyang aja belum? Isyarat orang itu masuk sholat adalah ketika dia ucapkan Allah Akbar. Kalau dia tidak ucapkan Allah Akbar, dia hanya dalam hati, Allah Akbarnya dalam hati, sholatnya kelazimannya kata Imam Syafi'i dia harus mengulang. Kenapa? Dia belum mengerjakan sholat. Makanya kata para ulama, dari semua rukun sholat yang paling harus diperhatikan itu adalah takbiratul ihram. Karena itu yang paling menentukan. Setiap orang takbiratul ihram tidak dia ucapkan Allah Akbar, sholatnya tidak sah. Karena bagaimana mungkin dikatakan sholatnya sah sementara dia belum dikatakan mengerjakan sholat. Dan isyarat orang itu masuk sholat adalah ketika dia ucapkan Allah Akbar. Makanya kata Rasulullah, tahrimuha bitakbir wa tahliluha bitaslim. Salat itu diharamkan dengan takbir dan dihalalkan dengan salam. Maksudnya diharamkan dengan takbir. Semua perkara yang hukum asalnya halal itu jadi haram ketika kita Allah Akbar. Makanya takbir pertama dikenal dengan istilah takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan apa-apa yang hukum asalnya halal. Sebelum sholat kita boleh berpandiran, boleh makan, boleh minum, boleh melakukan apapun. Tapi kalau sudah Allah Akbar, maka haram semua yang halal tadi. Makanya dikenal dengan istilah takbiratul ihram.
Dan kelaziman takbiratul ihram sekali lagi adalah dia harus mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Ini poin yang paling harus diperhatikan oleh orang-orang yang sholat. Sebahagian orang karena ketidaktahuan dia takbir, tapi Allah Akbarnya dalam hati. Kalau orang itu Allah Akbarnya dalam hati, maka dia belum dikatakan masuk ke dalam sholat. Makanya wajar ketika Nabi SAW itu pernah bersabda, ketahuilah kata Nabi, ada orang yang sholat sittina min umir. Ketahuilah kata Rasulullah, ada orang yang sholat dia punya umur lebih 60 tahun atau 60 tahun tapi sholatnya tidak dihitung. Dia sholat selama 60 tahun tapi sholatnya tidak dianggap. Dia tidak dapat pahala dari sholatnya. Dia seakan-akan merasa sudah mengerjakan sholat padahal dia sholatnya belum dianggap. Ada orang kata Nabi dia mengerjakan sholat selama sittina sana, 60 tahun tidak dihitung sholatnya. Karena kesalahan diantaranya berkaitan dengan rukun sholat. Atau kesalahan berkaitan dengan ruku ataupun sujud atau rukun-rukun yang lain. Ada orang merasa sudah sembahyang padahal dia belum dianggap sholat. Sebabnya adalah diantaranya dia tidak melakukan takbiratul ihram dengan baik. Dia tidak ucapkan kalimat Allah Akbar. Ada orang mungkin sholat sekian puluh tahun, dia merasa aman-aman aja sholatnya. Nah pentingnya kita untuk mengilmui diri kita, khususnya ketika kita bicara ibadah sholat. Karena ini ibadah yang pertama dihisab di hari kiamat. Jangan sampai ketika Allah Akbar itu di dalam hati, harus dia lafadzkan. Harus diucapkan. Diucapkan itu kata Imam Syafi'i tidak harus dia mendengar bacaan Allah Akbar. Sebatas dia merasa mengucapkan Allah Akbar ya sudah. Kita tidak dituntut bacaan kita itu harus kita dengar, tidak. Tapi yang dituntut adalah kita merasa untuk membaca. Semua zikir-zikir sholat, baik zikir ruku, i'tidal, sujud dan yang lainnya, kita dituntut untuk membaca yang bacaan tersebut kita merasa untuk membaca, tidak harus mendengar. Makanya para ulama itu menyebutkan orang yang ruku, orang ruku itu dia harus membaca zikir ruku, diantaranya Subhana Rabbil Azim atau Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Tapi kalau bacaan tersebut tidak dia lafadzkan hanya dalam hati, dia meninggalkan kewajiban. Dan kembali kepada hadis tadi, ada orang yang sholat selama 60 tahun sholatnya tidak dianggap. Boleh jadi terjadi kesalahan pada rukun sholat. Boleh jadi kesalahan pada kewajiban sholat. Ada orang sujud, sujud itu kita harus berbacaan. Tapi kalau bacaannya dalam hati, itu tidak dianggap. Dikatakan orang itu membaca adalah ketika dia melafadzkan, dia mengucapkan. Makanya setiap ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, kita harus benar-benar membaca. Tidak cukup dalam hati, tidak cukup. Dalam hati itu belum dianggap membaca. Orang itu dikatakan membaca ketika dia merasa dia melafadzkan. Jadi konsentrasi kita pada kesempatan pagi hari ini adalah di dua rukun salat tadi, sikap berdiri dan juga takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu wajib dan harus dia ucapkan kalimat Allah Akbarnya. Karena kapanpun kita tidak mengucapkan kalimat Allah Akbar pada takbiratul ihram, salat kita tidak dianggap. Dan kita khawatir dengan apa yang dinyatakan Nabi, ada orang yang salat selama 60 tahun salatnya tidak dianggap. Selama 60 tahun salatnya tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini dulu mungkin yang ulun sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Ya, acaranya jam 6:30 lah tadi. Dan kebetulan ada jadwal di lain juga jam 6:30 ada khutbah nikah, nasihat pernikahan juga di tempat yang lain. Mohon maaf. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini mungkin yang ulun sampaikan. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.